Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Go-put jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-16 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, tanpa membuang waktu, Ha-jun dan Lucio segera berangkat ke tempat Helheim. Terlihat, tempat itu sangat suram, awan bergemuruh, petir menyambar kemana-mana, pepohonan kering tanpa terlihat adanya kehidupan, danau bergejolak, api biru turut menghiasinya sepanjang pinggiran. Melihat jalan yang penuh dengan bebatuan, Ha-jun menanyakan, kenapa jalan menuju alam baka sangat menyeramkan? Apa mungkin karena ini menuju ke dunia orang mati? Dengan kesal Lucio menimpali, bukankah sudah aku peringati, jika pengiriman kali ini akan menjadi pengiriman yang sangat berbahaya? Kamu tidak akan tahu apa itu rasa takut walau sudah ditampar keras sekalipun. Kamu tidak akan mengerti seberapa berbahayanya tempat-tempat mitologi Nordik ini. Lalu Ha-jun meminta Lucio untuk tidak perlu khawatir. Mendengarmu semakin cerewet setiap harinya, membuat kepalaku serasa ingin meledak. Lucio menimpali, ini semua karenamu. Setiap kali kita pergi untuk pengiriman, rasanya umurku berkurang 1 tahun. Hahaha, kamu benar-benar penakut untuk seseorang yang menyebut dirinya mega elit. Beberapa saat setelah itu, tepat saat Ha-jun akan menyeberangi jembatan, suara ding terdengar, mengingatkan Ha-jun, jika sebentar lagi akan mencapai gerbang Helheim, kita tinggal menyeberangi jembatan ini dan kita sampai. Saat melintasi jembatan dengan kecepatan yang Ha-jun naikkan, tiba-tiba, ia dikejutkan dengan sekujur tubuhnya yang tidak bisa bergerak. Laju motornya berhenti, warna yang menghiasinya memudar, semakin lama berdiam diri, warna pun menjadi hitam putih seperti layar televisi zaman deputi. Tidak lama dari itu, mereka berdua dikejutkan dengan suara yang mengatakan, pemandangan yang benar-benar aneh, jiwa yang masih hidup berani menyeberangi jembatan Helheim. Bersamaan dengan suara itu, warna yang memudar sebelumnya kembali normal. Tanpa mereka berdua sadari, sesosok misterius muncul di samping mereka. Penampilannya seperti wajah manusia dengan ukuran raksasa, matanya merah menyala. Dengan seringai di bibirnya sosok itu mengatakan, ada yang tidak biasa dari kalian berdua, tidak ada aroma kematian dari gadis itu. Tapi, apa kamu pernah mati anak muda? Aku dapat merasakan aroma kematian dari tubuhmu. Mendengar itu, Ha-jun pun sangat terkejut. Wajahnya memucat. Ia dibuat heran dengan pernyataan sosok itu. Jelas-jelas dirinya masih hidup dan belum pernah mengalami kematian, tapi kenapa sosok itu mengatakan jika dirinya pernah mati? Melihat Ha-jun yang kebingungan, sosok itu menunjukkan kilas balik saat Ha-jun mengalami kematian. Di saat hujan yang deras, Ha-jun memaksakan diri untuk bekerja mengirimkan makanan. Saat dalam perjalanan itu, pikiran Ha-jun kemana-mana. Ia tidak fokus pada jalan di depannya. Ia sedang memikirkan pemilik apartemennya yang terus-menerus menagih biaya sewa, karena dirinya terlambat membayar. Tiba-tiba, mobil menyerempet Ha-jun. Karena hal itu, Ha-jun dibuat sangat terkejut sampai menghentikan motornya secara mendadak. Akibatnya, makanan yang akan Ha-jun antarkan jatuh dan berserakan. Mie, krabby peti, ayam chicken, dan minuman, semuanya berserakan di jalan. Di saat Ha-jun memungut makanan yang berserakan itu, sebuah truk melaju dengan kencang ke arahnya. Seketika itu juga, tubuh Ha-jun terpental jauh dan pupus. Melihat kilas balik yang tidak masuk akal, sesuatu yang belum pernah ia alami selama ini, Ha-jun pun marah seketika. Ia mencaci maki sosok itu. Ia merasa dipermainkan dengan menyaksikan kilas balik yang tidak pernah terjadi pada kehidupannya. Melihat Ha-jun yang bertingkah seperti itu, sosok itu menjadi kebingungan. Ia menanyakan, apa benar kamu belum mati? Tapi aroma mayat busuk tercium darimu. Apa kamu menyatakan jika aku salah dan kamu belum mati? Ha-jun menimpali. Jelas semua itu salah, aku belum mati. Bahkan kejadian yang seperti itu tidak pernah aku alami. Lalu Lucio meminta Ha-jun untuk tenang. Lalu ia mengatakan, mungkin aroma yang sosok itu rasakan dari tubuhmu. Kemungkinan karena kamu pernah pergi ke Tartarus, sehingga bau kematian dari Tartarus menempel di tubuhmu. Lalu Lucio menjelaskan, jika makhluk hidup biasanya menyerap aroma lingkungan, contohnya makhluk sungai, mereka akan berbau air segar. Jika makhluk yang di tepi sungai, mereka akan berbau tanah, pepohonan, dan juga lumut. Meskipun Tartarus dan Helheim berasal dari mitologi yang berbeda, keduanya sama-sama dikenal sebagai underworld. Mungkin itulah sebabnya bau kematian menempel padamu. Setelah mendengar penjelasan Lucio, Ha-jun pun mencoba mencium aroma tubuhnya sendiri. Namun, ia tidak mencium apapun. Tidak lama dari itu, Ha-jun teringat saat dirinya berhadapan dengan Hydra. Saat itu, Hydra juga pernah mengatakan, jika dirinya mengeluarkan aroma kematian dari Tartarus.
Setelah memahami apa yang terjadi pada Hajun dari cerita Lucio, sosok itu mengatakan, "Sekarang aku mengerti, aku pernah mendengar ada manusia yang bertemu Hades di kedalaman Tartarus. Pasti kamu manusia pemberani itu. Kalau begitu, kamu pasti tahu siapa penjaga yang ditugaskan untuk menjaga jembatan ini." Mendengar itu, Hajun terdiam bingung. "Tidak, sama sekali tidak tahu." Lucio menimpali, "Penjaga jembatan menuju Helheim, hanya ada satu yang memegang gelar itu, dia dikenal sebagai Warrior of Urat atau Exhausted Hyper. Penjaga jembatan Jalarbru, jembatan yang menghubungkan Helheim dan Midgard, kamu pasti Modgut bukan?" Mendengar itu, Modgut merasa kagum pada Lucio yang mengetahuinya. Selain tahu namanya, Lucio juga mengetahui semua gelar yang ia miliki. Lalu Modgut meminta Hajun untuk mengatakan alasan mereka menyeberangi jembatan ini. Mendengar itu, Lucio segera menunjukkan surat sembari mengatakan, "Freya menugaskan kami untuk menyampaikan surat ini kepada Hel." Setelah itu, Modgut pun mempersilahkan mereka untuk melewatinya. Tanpa ragu, Hajun segera tancap gas pergi dari sana. Namun Hajun merasa penasaran, memang dirinya memiliki surat dari Freya. Tapi, apa dia benar-benar membiarkanku lewat semudah ini? Sebaiknya aku segera menyeberang jembatan ini sebelum dia berubah pikiran. Beberapa saat setelah itu, Hajun pun mulai melihat ujung dari jembatan itu, sebuah gunung salju terbentang di depan sana. Hajun mengira jika mereka melewati pegunungan itu, mereka akan sampai di Helheim. Baru saja setengah jalan dari pegunungan salju itu, Hajun dibuat sangat kedinginan. "Bukankah sekarang ini aku ada di Underworld dalam mitologi Nordik? Tapi kenapa? Tempat ini terlihat seperti Antartika, seharusnya dia memberi kita peringatan sebelum mengirim kita ke pegunungan salju. Freya terlihat seperti orang baik, tapi nyatanya dia sama sekali tidak peduli pada orang lain." Merasa tidak tahan dengan udara di sana, Lucio menyarankan, "Daripada kita membeku kedinginan, kenapa kamu tidak membeli sesuatu dari toko yang bisa membantu kita seperti yang kamu lakukan waktu itu? Bicara memang mudah, tapi yang digunakan uangku." Merasa tidak ada pilihan lain, Hajun pun membuka toko sistem dan langsung membeli jaket bulu, Pet Wolf Parka. Hajun merasa sangat sedih. Ia tidak percaya, jika dirinya akan kehilangan banyak poin dari pengiriman kali ini. Kenapa benda yang dibutuhkan selalu memiliki harga 2 kali lipat dari yang lainnya? Motorku saja seharga 100.000 poin, tapi kenapa jaket bulu ini memiliki harga 200.000 poin? Ini sungguh menyebalkan. Namun, beruntungnya, setelah Hajun membayar jaket bulu itu, ia mendapatkan satu jaket tambahan tanpa membeli. Sepertinya jaket bulu ini mirip seperti artefak helm kain, efeknya bisa ditularkan pada orang lain. Dengan begini, aku tidak perlu mengeluarkan poin tambahan. Setelah semuanya siap, Hajun segera melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, badai salju tiba-tiba menerjang mereka. Meskipun tubuh mereka terlindungi dari udara yang dingin, namun, akibat badai salju itu, laju kendaraannya semakin melambat. Semakin masuk lebih jauh, hembusan badai salju semakin kuat. Hajun menjadi sangat kesal. Jika seperti ini terus, kita tidak akan sampai tepat waktu. Melihat badai yang semakin membesar, Hajun memutuskan untuk berlindung di sebuah bongkahan es sampai badai salju mereda. Lalu Hajun memperhatikan ponselnya. Ia melihat batas waktu yang tersisa dengan jarak perjalanan menuju ke sana. Sepertinya kita akan sampai tepat waktu dengan jarak yang tersisa. Lalu Hajun dikejutkan dengan Lucio yang berteriak mengingatkan, jika ada sesuatu yang terjadi di arah sana. Di saat Hajun melihatnya, seketika wajahnya pucat. Ia sangat terkejut melihat sesuatu di depan sana. Terlihat, seorang pria rambut hijau berlari ke arah Hajun dengan beberapa serigala yang mengikuti dari belakangnya. "Hei, kalian yang di sana, segera lari atau mereka akan memakanmu hidup-hidup." Melihat itu, Hajun segera mengendarai motornya. "Kalau begitu, jangan lari ke arah kami sialan." Lalu si pria itu mempercepat langkah kakinya sampai menyamai kecepatan motornya. Pria itu meminta Hajun untuk tidak bicara padanya saat dirinya sedang berlari. Ia menyatakan, jika dirinya sudah hampir kehabisan napas, karena berlari sedari tadi tanpa henti. Melihat itu, Hajun dibuat cukup terkejut. Ia tidak menyangka jika si pria itu mampu menyamai kecepatan motornya. "Motorku sudah mencapai kecepatan maksimal, tapi dia masih bisa mengejarnya." Lalu Hajun berkata, "Dari sekian banyaknya arah, kenapa kamu malah lari ke arah kamu?" Lucio membenarkan, "Kalau kamu ingin jadi makanan serigala, jangan melibatkan kami." Dengan santai si pria itu menimpali, "Hahaha, aku hanya ingin menyapa kalian. Sejak aku tiba di tempat aneh ini, aku hanya melihat salju dan serigala. Akhirnya aku merasa senang saat bertemu dengan wajah baru." Dengan kesal Hajun mengatakan, "Alasan konyol macam apa yang membawa serigala kelaparan itu ke arah kami?" Lucio menambahkan, "Sekarang kami sedang sibuk. Jika kamu ingin jadi makanan para serigala itu, segera menjauh dari kami." Melihat ada sebuah kabin di depan sana, lengkap dengan pagar kokoh yang mengelilinginya. "Kebetulan sekali, kita bisa sembunyi di sana untuk sementara." Lalu Hajun segera mempercepat laju motornya dan mendobrak masuk pintu pagar di depannya. Tanpa memperdulikan si pria itu, Hajun segera menutup pintu pagar dengan rapat. "Aku tahu kita baru bertemu, tapi kami benar-benar berterima kasih karena kamu rela mengorbankan diri demi kami."
Tidak lama dari itu, Hajun dikejutkan dengan si pria itu yang melompat melewati pagar itu sembari berteriak mengatakan, "Kamu salah besar jika berpikir aku akan mati hanya karena terhalang pagar ini." Saat mendarat dengan gaya, pria itu meminta Hajun untuk tidak terkesan melihat aksinya, tidak ada rintangan di dunia ini yang bisa menghalanginya. "Aku tidak sempat memperkenalkan diri karena sedang berlari. Aku adalah keturunan Odin yang bijaksana dan juga perkasa, kepala dari segala dewa, ayah dari semua makhluk di dunia ini. Namaku Sigurd, seorang warrior dari keluarga Volsung yang terhormat. Senang bertemu denganmu, aku Hajun Lee." Melihat Lucio yang menganga mendengar kata Sigurd, Hajun menanyakan, "Apa kamu mengetahui tentangnya?" Lalu Lucio menjelaskan, dia adalah pahlawan legendaris yang terkenal karena berhasil mengalahkan naga Fafnir, naga yang terkenal paling menakutkan dari naga Volsunga dalam mitologi Norse, karena dia berhasil mengalahkan naga itu. Dia diberi gelar dengan sebutan Dragon Slayer, si penakluk naga. Mendengar cerita Lucio, Sigurd meringis kesenangan, "Aku tidak seperti sosok legendaris yang digambarkan oleh reputasiku. Tidak perlu memujiku seperti itu." Mendengar itu, Hajun mengira jika Sigurd sangat suka dengan pujian, lalu Sigurd mengajak Hajun untuk melanjutkan pembicaraan di dalam kabin. Beberapa saat setelah itu, Hajun dan Lucio pun mengikuti Sigurd ke dalam kabin dan menghangatkan diri di dekat perapian. Sigurd menanyakan alasan Hajun datang ke pegunungan ini, "Sepertinya kamu tidak berasal dari salah satu klan warrior yang kukenal." Lalu Hajun menjelaskan dengan sedikit canggung, "Sebenarnya aku sedang mengantarkan paket dari seseorang yang cukup jauh dari sini." Mendengar itu, Sigurd merasa heran, mengantarkan paket ke tempat seperti ini, kalian sungguh aneh." Mencoba mengalihkan pembicaraan, Hajun menanyakan, kenapa Sigurd bisa dikejar oleh serigala itu. Lucio menambahkan, "Sebagai Dragon Slayer, seharusnya kamu bisa mengatasi para serigala itu dengan mudah." Mendengar itu, Sigurd menimpali, "Apa kamu lupa jika kita ada di Helheim? Alam ini adalah tempat tinggal orang mati. Buat apa repot-repot melawan makhluk dari Underworld yang sudah mati? Jika kita berusaha melawan juga, kita tidak akan bisa membunuhnya. Karena itu, berlari adalah pilihan terbaik daripada membuat diri kita kelelahan dan kemudian dimakan." Lalu Sigurd bertanya lagi mengenai paket apa yang Hajun antarkan, dan untuk siapa paket itu, Sigurd menawarkan diri untuk membantu mereka. Ia mengatakan, "Jika dirinya mengenal wilayah ini dengan baik, aku bisa membantumu menunjukkan jalan begitu matahari terbit." Lalu Hajun mengatakan, jika dirinya datang ke sini untuk mengantarkan surat dari Freya, katanya ini sangat mendesak. Mendengar itu, Sigurd cukup terkejut. "Apa? Freya, harusnya kamu katakan lebih awal kalau ini urusan penting." Tidak lama setelah itu, mereka semua dikejutkan dengan suara keras yang terdengar dari arah pagar. Saat mereka memeriksanya keluar, mereka melihat jika para serigala berhasil menghancurkan pintu pagar itu. Lalu Sigurd meminta Hajun untuk segera pergi dari sana. "Aku akan menahan mereka. Gunakan pintu belakang untuk keluar dari sini." Hajun pun terbengong mendengarnya. "Apa? Tapi kamu bilang serigala itu tidak akan mati." Kemudian Sigurd mengangkat tangannya, lalu sebuah cahaya ungu muncul dengan kilatan petir yang menyertainya. "Aku akan baik-baik saja, cepatlah pergi dari sini." Sebuah pedang besar pun muncul di tangan Sigurd. Tanpa menunggu lebih lama, Sigurd segera mengayunkan pedangnya, sebuah aura tebasan yang kuat melesat dengan cepat dan memotong semua serigala di depannya sampai tak tersisa. Akan tetapi, serigala yang sudah terpotong itu mengeluarkan cahaya kematian, setiap potongan memancarkan aura merah, lalu berkumpul menjadi satu dan membentuk sosok serigala dengan ukuran yang luar biasa besarnya. Matanya kuning menyala, menatap tajam ke arah mereka yang ada di hadapannya. Melihat Hajun yang terdiam bengong, Sigurd meminta Hajun untuk segera pergi, dirinya akan menahannya selama yang ia bisa. Serigala itu pun segera melesatkan serangannya pada Sigurd. Menyadari itu, Sigurd langsung melompat menghindarinya. Dengan semua serigala itu menjadi satu, pertempuran ini tidak akan mudah. Di saat Sigurd menoleh memastikan Hajun, ia dikejutkan dengan Hajun yang mengeluarkan batang 999-nya dan langsung menerjang ke arah serigala itu. Tanpa ragu, Hajun segera mengayunkan batang 999-nya, dan seketika itu juga, ledakan besar tercipta, seluruh tubuh serigala dilahap dengan aura biru, gelombang kejut memancar, angin berhembus, dan bongkahan salju terpental. Tepat setelah ledakan itu mereda, tubuh serigala itu tergeletak tanpa daya, dengan separuh tubuhnya terbakar api biru yang menyala-nyala, lalu hancur menjadi debu begitu saja. Melihat itu, Sigurd terkejut terperangah tidak percaya. Ia bertanya-tanya, bagaimana Hajun bisa membunuh serigala di Helheim? Apa dia benar-benar manusia biasa? Sigurd segera berlari menghampiri Hajun. "Apa yang baru saja kamu lakukan?" Dengan santai Hajun menimpali, "Aku hanya memukul mereka dengan tongkat ini." "Iya, aku juga melihat sendiri. Tapi tetap saja sulitku percaya, kalau sesuatu benar-benar bisa mati di Helheim, bahkan Hel. Seorang dewi dunia ini tidak punya kekuatan untuk melakukan itu." Mendengar itu,
Hajun tersipu malu sekaligus bersemangat, aku tidak tahu kalau aku memiliki kekuatan seperti ini, atau ini awakening yang selama ini aku tunggu sebagai hunter. Melihat hidung Hajun melayang, Lucio segera menghentikannya. Ia mengatakan, jika dirinya tahu alasan Hajun bisa mengalahkan serigala itu. Lucio menjelaskan, mungkin itu karena batang 999, kamu bisa mengalahkan serigala itu karena kekuatannya. Dulu, Baldur, putra kedua dari Odin, Raja Asgard, dihabisi oleh senjata yang terbuat dari batang pohon yang berbuah Mistleto, di antara semua mitologi. Benda ini dianggap salah satu yang paling berharga. Ini adalah senjata legendaris yang dikenal mampu melukai makhluk yang tidak bisa dilukai. Cabang yang membawa akhir dunia, kamu memiliki senjata Mistletoe. Mendengar kenyataan itu, Hajun terperangah. Ia tidak menyangka jika dirinya mendapatkan senjata batang 999 yang legendaris. Sungguh senjata yang luar biasa overpower. Senjata Durandal saja dihargai 20 miliar won, kalau batang 999 ini bisa menghancurkan makhluk immortal. Bukankah aku akan mendapatkan banyak uang saat aku menjualnya? Saking senangnya, Hajun berteriak jackpot, sembari mengayunkan batang itu tanpa mempedulikan orang lain yang ada di sekitarnya. Aku bisa menjual senjata ini dengan harga 100 kali lipat. Melihat Hajun yang mengayunkan batang seperti itu, Sugard meminta Hajun untuk berhenti mengayunkan. Apa kamu mau membunuhku juga? Beberapa saat setelah itu, Hajun pun segera menaiki sepeda motornya dan bergegas pergi. Karena kita sedang beruntung, ayo kita langsung pergi ke Hel sekarang juga. Sugard berteriak meminta Hajun untuk menunggunya. Terlalu berbahaya membiarkan Hajun pergi menemui Hel sendirian. Singkat cerita, Hajun pun sampai di kediaman Hel, tempat tujuan pengiriman paket. Ia tidak menyangka jika pengirimannya ke tempat bangunan sebesar ini. Begitu juga dengan Lucio, ia baru pertama kalinya melihat kastil Helheim. Tidak lama dari itu, Sugard datang menyusul mereka. Ia meminta Hajun untuk menunggu dan jangan terburu-buru. Apa kamu pikir kamu bisa masuk begitu saja ke dalam kastil Helheim? Merasa heran dengan apa yang dikatakan Sugard, Hajun menanyakan alasannya. Kenapa tidak? Pintu masuknya bahkan tidak dijaga. Lalu Sugard meminta Hajun untuk berbalik sekarang. Dan benar saja, saat Hajun menoleh ia dikejutkan dengan beberapa penjaga yang ada di sana. Hajun menjadi keheranan, sebelumnya jelas-jelas ia tidak melihat ada penjaga. Tapi sekarang, penjaga itu muncul begitu saja. Para penjaga itu meminta Hajun untuk mengatakan alasan kalian datang ke sana. Dengan santai Sugard menyapa mereka. Senang bertemu kalian. Para penjaga pun dibuat cukup terkejut. Tuan, apa yang terjadi dengan pakaianmu? Lalu Sugard meminta para penjaga itu untuk berbaris dan dirinya akan menjelaskan alasan Hajun datang ke sini. Ia mengatakan, mereka berdua datang ke sini atas nama Freya, untuk mengantarkan pesan rahasia. Serempak penjaga itu menimpali. Siap dimengerti, kami akan segera membuka gerbangnya. Melihat para penjaga yang menuruti perkataan Sugard, Hajun bertanya keheranan, kenapa para penjaga itu menuruti perkataanmu? Sugard menjelaskan, karena para penjaga dilatih untuk mengikuti perintah. Mereka adalah pasukan elit, penjaga seluruh Helheim, dan aku adalah komandan mereka. Beberapa saat setelah itu, saat mereka bertiga berjalan memasuki aula kastil Helheim, seorang pelayan berambut putih datang menemui Sugard. Pelayan itu bernama Ganglot. Aku sudah mengetahui alasanmu dan kedua temanmu ada di sini. Lalu Ganglot mengajak mereka bertiga untuk mengikutinya. Beliau sudah menunggu kalian di dalam. Sembari mengikuti pelayan itu, Hajun bertanya pada Lucio, apa pelayan itu seorang dewi atau pahlawan dari mitologi? Lucio menjelaskan, jika pelayan itu bukan seorang dewi maupun pahlawan, tapi dia sudah lama melayani Hel. Lalu Lucio meminta Ganglot untuk mengatakan cara melayani seorang dewi selama bertahun-tahun. Akan tetapi, Ganglot mengabaikannya dan terus berjalan. Di sisi Ganglot, ia sebenarnya sudah tidak tahan ingin mencubit Lucio yang menurutnya sangat menggemaskan. Tidak lama mereka pun sampai di depan ruangan Hel. Melihat aura mencekam yang terpancar dari ruangan itu, Hajun merasa sangat tegang. Ia belum pernah merasakan ketegangan seperti ini saat bertemu Hephaestus, Ares, ataupun para dewa yang lainnya. Sesampainya di dalam ruangan itu, mereka disambut dengan tawa yang mencekam. Anak yang menarik, tidak sepenuhnya hidup ataupun mati. Sungguh aura yang aneh. Jadi kamulah yang mengganggu kedamaian di Helheim. Mendengar itu, Hajun cukup terkejut. Takut jika dirinya disalahpahami, Hajun segera mengeluarkan amplop suratnya. Aku di sini hanya untuk menyampaikan surat dari Freya. Secara tiba-tiba, surat yang Hajun pegang di tangannya terselimuti aura merah dan lalu melayang terbang ke tangan Hel. Tidak lama-lama, Hel pun segera membuka dan membaca isi surat itu. Beberapa saat setelah itu, Hel meminta Hajun untuk memastikan semua yang tertulis di dalam surat itu benar adanya. Hajun menimpali, jika dirinya tidak mengetahui apapun, ia hanya menjalankan tugas mengantarkan surat itu tanpa membukanya apalagi membacanya. Merasa penasaran dengan pertanyaan yang Hel utarakan, Hajun kembali menanyakan, kenapa kamu bertanya seperti itu? Mendengar itu, Lucio dibuat sangat panik olehnya. Ia meminta Hajun untuk tidak mengajukan pertanyaan tanpa izin. Dengan santai Hajun menimpali,
Memangnya kenapa? Itu cuma pertanyaan. Mendengar itu, Hel itu pun segera berdiri dari tempat duduknya, lalu melangkah menuju cahaya yang akan meneranginya. Rupanya kamu cukup berani. Kebanyakan orang takut padaku. Tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu, melihat kamu yang sangat penasaran dengan pertanyaanku sebelumnya. Kemudian Hel pun merobek surat di tangannya dan lalu membakarnya dengan kemampuannya sampai surat itu hancur lebur menjadi debu. Sepertinya ada penyusup yang masuk ke Valhalla. Penyusup yang menyamar sebagai arwah dari Helheim, ini jelas dilakukan oleh seseorang dari luar Helheim, karena aku tidak pernah memerintahkan siapapun untuk keluar dari sini. Di seluruh alam semesta dan dalam semua mitologi, hanya ada satu tempat, di mana mereka yang tega melakukan tindakan keji seperti mengacaukan alur kehidupan dan kematian. Lalu Hajun dibuat sangat terkejut dengan perkataan terakhir yang diutarakan. Tanah terbelah menjadi 7 bagian, dengan api biru menyala di sana-sini, merekalah pelaku di balik ini semua. Beberapa saat setelah Hajun pergi dari sana, Ganglot menyampaikan, jika dirinya sudah mengirimkan mereka ke Olympus melalui warp hole atau lubang teleportasi. Mendengar itu, Hel menyayangkan mereka, dirinya sudah lama tidak bertemu dengan pengunjung yang menghibur seperti mereka. Dengan wajah lesunya Hel mengatakan, mau bagaimanapun, Freya memiliki selera humor yang aneh, bisa-bisanya dia mengirimkan manusia hidup ke Helheim. Lalu Ganglot menjelaskan, jika manusia itu dikenal dengan sebutan Kang Kurir Diven, dan dia sudah cukup terkenal di kalangan para dewa, dia selalu melintasi dunia mitologi untuk melakukan pengiriman, dan mengumpulkan poin sebagai bayaran. Sembari turun dari tempat duduknya, Hel menyatakan, sungguh manusia yang menarik, berkat mereka juga, kita bisa mengkonfirmasi keberadaan para pengacau itu, aku tidak bisa tinggal diam setelah mengetahuinya. Lalu Hel meminta Ganglot untuk menyiapkan persiapan sebelum dirinya pergi. Melihat Ganglot yang kebingungan dengan perkataannya, Hel menegaskan, aku sendiri yang akan melakukan perjalanan menuju sumber kekacauan ini.